Terima kasih, selamat sore. Kami dari kelompok lahan kering akan mempresentasikan materi kami tentang budaya masyarakat lahan kering. Halo, selamat sore Bapak. Kami Selamat dari sore. mahasiswa Undana jurusan ini Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi. Kami mendapat tugas mengenai budaya lahan kering. Kami ingin mewawancarai sedikit kepada Bapak. Tapi sebelum itu kami ingin mengenal nama Bapak. Siap, Nama Bapak Salmon. Salmon. Bapak Salmon Kuli dari Desa Bomata. Dari Desa Bomata. Profesi Bapak di sini sebagai petani dengan makanya Bapak punya pertanian ini namanya apa? Jagung. Bapak pengolahan pertanian di sini kalau musim panas tanam jagung. Bisa juga sayur, disisip dengan sayur. Kalau musim panas baru tanam padi. Bapak ini sudah jadi petani ini berapa tahun? Bapak jadi petani ini dari sejak muda. Bapak sekarang seumur 57. Berarti sudah lama kan? Oh iya Bapak. Bapak ini bajak nih punya lahan sendiri atau punya orang Bapak? Bapak sini lahan sendiri satu bidang kecil. Hanya 30 are saja. Di bagian sana bukan di sini. Ini orang punya. Di Oh, iya, bagian bawah Bapak. sana. Iya Bapak. Iya. Ketong perkenalan diri dulu. Iya. Tanya-tanya. Oh, gitu. Oh, baik, dari Betasan. Iya. Saya perkenalkan, saya Tiara Adu. Iya. Saya dari Nekoten 1. Iya. Saya Nana? Elizabeth Siti. Iya. Saya kos di Penfui, asli orang Rote Bapak. Oh iya. Nona? Saya di Bilango, asli orang Rote tapi kos di Pintu. Oh iya. Nona Kalau lagi? saya Marta Asa, asli Rote, tinggal di Maulava, Pak. Oh iya. Semua ini orang Semua Rote. Rote. Oh, semua orang rote. Iya. Semua orang rote. Nona yang di kamera? Itu orang Rote kan. Oh iya. Oh iya. Oh iya Bapak, ini apa nih? Kalau jagung begini nih dalam Bapak kan 3 are, Bapak punya Iya, 30 are. 30 are. Itu kalau diperkirakan dalam satu musim tuh berapa penghasilan yang Bapak dapat? Penghasilan dari jagung. Iya. Itu kalau Bapak pernah tanam jagung apa namanya? Jagung pulut. Jagung pulut. Itu jagung pulut itu kan jual muda, masih muda jual. Jadi itu Bapak lahan 30 are itu waktu Bapak tanam jagung pulut itu Bapak jual di pasar dapat uangnya 8 juta Itu dalam satu musim Bapak? dalam satu musim. Itu 8 juta itu kotor. Itu belum kasih keluar pupuk, obat-obatan dengan bibit karena apa namanya jagung pulut itu dia pembibit mahal. Iya. Dia pembibit 1 kilo itu sekitar 400.000. Jadi waktu itu Bapak tanam 2 kilo tambah beberapa karung. Jadi dia punya biaya itu sekitar 2 jutaan. Itu yang pengeluaran Bapak? Ya, pengeluaran. Terus pemasukannya 8 juta. 8 juta. Itu pemasukan yang masih kotor Bapak? Pemasukan setelah kasih keluar itu biaya-biaya. Oh, jadi pemasukan itu bersih Bapak? Ya 8, berarti 8 juta kurang yang dengan 2 Oh, juta. 2 juta, iya Bapak. Berarti tinggal sekitar 6 juta. Oh iya Bapak. Begitu. Bapak kan tadi bilangnya ini kan 2 musim tuh Bapak. Iya. Kalau musim hujan Bapak tanamnya padi Bapak. Padi ya. Ya, kalau
padi sendiri itu 3 hektar tuh kira-kira penghasilannya bagaimana? Bukan 3 hektar, 30 are Oh, itu. 30 are, maaf Bapak. 30 are, satu are itu kan 10 meter persegi. Nah, berarti dia sekitar ini tidak sampai setengah hektar juga. Kalau ini 50 are baru Ya, maaf, setengah Bapak hektar. salah Ya. tadi. Itu hasil dari 30 are itu kalau jadi artinya hujan baik, pupuk baik, tidak ada hama, itu bisa dapat tidak sampai ton juga. Kalau kotong di sini biasa hitung pakai belek. Iya, pakai black yang 16 kilo tuh Bapak. Nah, belek yang biskuit yang biasa. Iya, iya, Bapak. Itu yang biasa orang jual di pasar itu. Biasa ukur pakai itu belek. Ini padi, belek padi bukan belek, ukur padinya bukan ukur beras. Iya. Nah, biasa kalau pakai itu belek, itu dapat sekitar 100 belek. 100 Itu black. apa maksimal itu. Kalau itu bagus, artinya di sana ada hama yang apa, jadi dia bagus, rata semua. Itu bisa dapat 100 belek. Kalau hasil ini kurang, air juga kurang, hama juga, berarti hasil pasti turun lagi, tidak sampai 100. Iya. Hmm. Kalau 100 black tuh Bapak dong untuk makan atau untuk jual Bapak? 100 belek biasanya tidak jual. Untuk makan Untuk sendiri makan Bapak? sendiri. Oh iya Bapak. Makan sendiri itu bisa satu musim, artinya dari panen sampai panen lagi itu padi masih ada. Ya, karena tergantung dari anggota keluarga toh Iya. yang ada di rumah. Saya ingin bertanya, Hmm. apa alasan ini Bapak dong buatin lokasi dipilih sebagai lahan pertanian? Iya, karena ada kemudahan toh, ada air, terus lahannya apa namanya bisa mendapat air dari bawah mata, dan memang apa alasan menanam padi begitu, bukan tanaman lain begitu. Maksudnya Hah? ini Bapak pilih lokasi di sini di nih. sini nih. Oh. Air mana mungkin dari dia punya. Strategisnya karena mungkin Iya, ada toh, air nih, iya, ada sumber airnya. ada Ya. sumber air, terus lokasinya juga strategis, kan apa toh bisa airnya bisa jalan turun dari atas, bisa terairi semua, tidak ada hambatan. Berarti ini nih ada dia musim hujan, musim panas, Panas. tetap ada air Bapak. Ada, makanya ada tanaman hijau-hijau ini toh. Oh, Kalau iya. soalnya ada air masa ada tanaman. Berarti kalau Hmm. kenapa kalau Bapak dong kalau ada air setiap musim, soal tanam padi saya setiap musim Bapak. Oh, atau- tidak soalnya bisa, karena debit airnya kecil. Oh. Sumber airnya kalau musim hujan dia kecil ya. Dari sumber air musim panas debitnya Oh, iya. kecil, jadi kalau tanaman padi tidak cocok, nanti mati. Karena di sini ini sudah dibagi pembagian airnya, makanya harus layani semua. Ini sekitar puluhan hektar ini air debitnya kecil, tapi harus bagi Untuk sehingga semua ini. pemilik tanah atau pemilik lahan itu giliran air mendapat air itu 1 minggu 1 kali sah. Ini yang seperti ini satu minggu saya dapat 1 kali, airi 1 kali. Oh iya. Misalnya airi hari Senin, nanti Senin depan baru airi ini Dapat sawah lagi, lagi. iya. Dapat jatah 1 kali, sehingga kalau tanam padi tidak bisa. Padi kan harus rendam toh. Soalnya bisa 1 minggu 1 kali, nanti padinya mati. Makanya orang memilih musim panas tanam ini jagung, karena jagung bisa bertahan 1 minggu air 1 kali juga dia hidup, masih hidup ini. Iya. Begitu. Kalau tanaman lain sana bisa, ini sayur bisa, tapi tidak banyak, jumlahnya tidak banyak karena orang Iya. pakai manual, siram Iya, manual, iya. begitu. Terus ini biasa dalam satu musim Bapak ini Bapak dong biasa tanam jagung ini berapa jenis jagung? Ada yang tanam jagung pulut, ada yang, tapi rata-rata pakai tanam jagung hibrida yang bantuan pemerintah, bibit, Jenis jagung yang paling bagus itu? jagung hibrida yang seperti yang pendek-pendek Ini yang kan namanya jagung hibrida. kecil-kecil so bisa Sudah ada. ada isinya itu. Iya. Itu bernama jagung hibrida. Itu udah bibit, itu bantuan dari pemerintah. Pemerintah biasa kasih.
selain jagung, Bapak fasilitas apa yang pemerintah kasih lagi di ini lokasi selain jagung, Bapak? Selain jagung, biasanya melalui kelompok tani. Itu kasih bibit jagung, kadang kasih kelompok tani melalui ini apa, penyuluh pertanian tuh. Nah itu kasih bibit jagung, kasih pupuk, kasih apa namanya, pupuk dengan dia punya obat hama, dengan bibit sayur juga kadang kasih juga, tapi tidak semua. Tidak semua yang pemilik lahan di sini dapat, hanya orang-orang tertentu saja. Iya, iya. Nah, tidak semua dapat. Itu dong pilih karena Itu melalui kelompok tani. Nah, kelompok tani di sini itu tidak semua pemilik lahan di sini masuk kelompok tani, karena pemilik lahan semua di sini jauh-jauh, ada yang dari Kampung Bonen sana, yang memang desa Bamata tapi jauh ke sana. Ada yang dari desa lain, Oel Tua, desa Bamata Timur, Bamata Barat. Tapi jadi bukan pemilik lahan sini bukan satu desa, jauh-jauh semua. Jadi biasa kelompok tani itu orang bentuk itu hanya sebatas tetangga-tetangga sana. Iya. Kayak dalam satu kampung. Iya, gitu, dalam satu kampung. Iya. Di sini nih yang bertani nih punya sendiri, maksudnya tanah nih milik sendiri semua atau ada yang Iya. bajak punya orang lain, Bu? Ada yang milik sendiri, ada yang tidak punya lahan, jadi minta orang lain punya, akhirnya garap orang lain punya. Iya. Begitu. Jadi ini orang sekitar sini bukan semuanya punya lahan di sini. Satu-satu saja yang ada. Satu-satu yang ada. Tidak semua. Kalau boleh tahu Bapak, kalau yang dong garap orang punya nih, Bapak tahu dia cara pembagiannya bagaimana, Bu? Itu nanti pada saat sebelum garap kan sudah buat perjanjian toh. Dan umumnya itu bagi 3 hasil. Oh, iya. Nah, bagi 3, jadi pemilik lahan ambil 1 bagian, penggarap 1 bagian. Nanti kalau apa namanya, 1 bagian itu biasanya orang istilah di sini bilang kaki kerbau. Dulu kan orang ini pakai bajak, pakai kerbau, jadi bilang kaki kerbau. Tapi sekarang kan traktor. Jadi traktor pembagian itu 1. Jadi kalau siapa yang bayar traktor pembagian berarti dia ambil 1 bagian. Jadi 3 bagian. Nah begitu. Jadi biasanya dapat jagung ini 3 ton, bagi 1 orang dapat 3 ton, tapi tidak sampai. Biasa di sini sampai ton. Kan lahannya kecil-kecil saja, tidak sampai setengah hektar juga. Kecil-kecil di sini. Dan pemilik lahan itu kecil, sana besar. Iya. Ya, kalau jagung begini nih, musim nih berapa bulan atau? Umur jagung kan Iya, 3 bulan. 3 bulan, Bapak. 3 bulan bisa panen, Bapak. Bisa panen. Jadi ini nih yang jagung yang di belakang nih, sampai dia tua, maksudnya dia pembulir tua baru bisa panen, Bapak. Ya, itu seperti itu yang sudah kering Iya, itu. Bapak. Hmm. Itu Bapak dong cara pemasaran nih bagaimana, Bapak? Pemasaran rata-rata ada orang yang datang timbang di rumah, orang dari pasar orang itu. Kalau katong suka kenal kan orang datang timbang di rumah, artinya datang beli di rumah. Ada yang jual sedikit-sedikit di pasar, jual sedikit-sedikit di pasar. Iya, Bapak. Iya. Ini kan COVID tuh, Bapak. Iya. COVID ini kan katong bisa berinteraksi kayak bisa ada kerumunan tuh, Bapak. Iya, iya. Jadi kayak kalau panen pas di musim-musim COVID begini, Bapak, dia pun cara pemasarannya pasti kan sonde harus di kerumun-kerumun di pasar tuh, Iya. Bapak. Bapak dong pakai fasilitas lain kayak internet yang sekarang untuk pakai jualan atau sonde, Bapak? Son, jual Manual, biasa, Bapak? manual sah. Jadi kalau son ada penjual datang, Bapak dong simpan begitu sampai ada Son penjual ada atau penjual bagaimana? datang, Pembeli maksudnya. pembeli. Ya. Nah, pembeli kalau son datang simpan saja. Iya, simpan sampai. Nanti lama-lama orang juga beli. Oh iya, Bapak. Nah, Iya. tapi kadang juga kita suruh bayar pengana. Supaya muat di apa namanya?
apa yang di FB? FB Facebook nih, berapa? Babe ke apa itu? Oh, Babe Kupang. Oh iya, berarti kan pakai fasilitas, manfaatkan fasilitas iya. yang ada. Atau Semua apa, di iya. situ bilang ada jagung sekian. Nanti orang sudah datang beli. Iya. Nah. Terus ini Bapak dampak Covid sendiri bagi petani untuk sekarang nih gimana Bapak? Bapak tanggapan tentang ini, Bapak. Dampak dari COVID terhadap petani. Memang ada dampaknya, khusus petani sayur. Petani sayur itu waktu tidak salah waktu bulan Maret April yang lagi hangat-hangatnya itu orang bawa sayur ke pasar di sana laku. Iya, kan sana ada kerumunan. Kan sana ada orang yang pembeli sana ada, jadi sayur sana laku persen sa. Pokoknya yang tadinya bawa rencana harga misalnya kita jual itu sayur harganya misalnya 100.000, karena tidak laku paling dapat hasil paling 30-40 ribu karena jual murah satu. Kau mau bawa pulang sayur ke mana? Karena nanti rusak. Jadi jual murah sah. Itu memang dampak untuk petani itu. Iya. Terus ini upaya yang Bapak lakukan untuk apa mengatasi dampak tersebut? Ya buat apa usaha lain lah. Ya. Namanya petani ini udah punya banyak ya. Ya ada usaha lain. Kan di rumah itu bukan harap ini sayur iya. atau jagung, kan pasti ada piara ayam 1 ekor 2 ekor di rumah, ada piara babi. Ya paling jual ayam kalau memang kekurangan uang ya jual ayam. Tapi baru-baru kan penyakit babi juga, jadi babi mati habis. Karena semua. Jadi mau ke mana sudah? Bapak kalau kan akhir-akhir berapa tahun ke belakang ini kan hujan curah hujan ini kan semakin rendah atau Bapak. Betul. Jadi pastinya penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin 100 balik yang 100 tadi Bapak balik, bilang menurun sampai sampai punya sebanyak itu lagi. Ya Bapak tanggapan Bapak tanggapan terhadap itu atau Bapak bisa kasih apa ya? Minta apa? Maksudnya kayak apa? Maksudnya ini nih dampak yang Bapak paling rasakan dengan curah hujan yang kayak begini nih. Ya, memang kata petani ini susah memang. Susah karena seperti tadi saya bilang yang saya pengolahan biasanya dapat padi 100 belek. Kemarin itu tahun yang baru-baru, musim panen baru-baru, itu dapat 5 belek sah. Iya. Dari 100 belek, ya dari 100 belek turun menjadi 5 belek kan itu bagaimana? Iya. Itu mau makan bisa bertahan 1 tahun kan sana bisa. Itu berarti katong susah toh. Iya. Itu susah akhirnya katong cari alternatif lain untuk bisa bertahan hidup lah. Begitu. Kalau tidak nanti susah, bagaimana sudah keadaan seperti itu. Jadi mungkin dari lahan kering ini Bapak kan bilang tadi ada dari jagung, dari padi, sayur itu. Sayur. Ada perbedaan sedikit kok atau apa dari lahan untuk itu tanaman begitu tuh Bapak? Memang jagung ini kalau kita ukur dari nilai ekonomi memang sangat bagus. Artinya hasilnya kecil kalau banding dengan misalnya betul lahan yang 30 hektar itu betul tanam sayur semua itu hasilnya lebih bagus daripada tanam jagung. Coba masalah air. Air ini kalau mau tanam misalnya lana seperti kosong ini, mau tanam sayur semua sampai di bawah, itu butuh air besar, air yang cukup besar. Nah, itu butuh air yang cukup besar, maka tidak bisa. Maka terpaksa, walaupun jagung hasilnya kecil, tapi terpaksa tanam supaya dapat hasil. Dapat penghasilan. Tapi kalau mau banding dengan sayur mayur ini dapat hasil lebih bagus jagung. Kalau ini air ini bagus, artinya sepanjang hari air lewat terus di sini. Ini kan kering kering. Dia kan hitungan jam sah. Lewat sini paling 1-2 jam, pindah lagi di got sebelah. Hitung 2-3 jam, pindah lagi di sini. Jadi kita mau siram son bisa. Itu dong palang kok Pak? Palang. Iya, di sumber air di bawah mata itu kan di sana ada berapa cabang
ini begini got begini nih ada 4 cabang di sana. Jadi kalau dong palang 3 kan debitnya kan airnya kan kecil. Iya. Jadi dia airi satu-satu got, soalnya bisa jalan sama-sama. Begitu. Terus dalam ini menanam nih Bapak, ini berapa jarak tanam ini antar tanaman? Oh, kalau juga model seperti itu. Ini kalau Pokoknya satu baris dengan satu baris itu 1 meter. Kalau antara jagung dengan jagung berarti 40 cm. Terus satu lubang dengan satu lubang itu dua biji, dua bibit. Makanya ditumbuh dua pohon. Ini ukuran nih Bapak dong dapat dari pertanian atau Bapak dong perkirakan sendiri Bapak? Dari Pertanian. penyuluh pertanian. Oh iya. Ya, dari penyuluh pertanian sudah lama. Dan bibit jagung hibrida itu harus tanamnya seperti itu baru dapat hasil. Kalau satu lubang itu taruh 5-6 biji maka dia pun hasil kurang, malah pohon separuh sudah ada buah. Iya. Karena kurang makanan toh. Kan 4 pohon rampas makan di sekitar itu kan dia pun hasil kurang suplai makanan. Jadi harus dua biji. Terus Bapak ini dari potong tanam nih sampai panen ini biasa Bapak pupuk berapa kali? Biasa pupuk 1 kali sana. 1 kali pupuk urea yang warna putih itu dengan pupuk ini TSP fosfat itu yang warna hitam dengan warna merah. Itu NPK warna merah. Perbandingannya ini 5:32. Jadi pupuk urea 5 itu dalam arti 5 kilo, habis 3 itu pupuk NPK yang warna merah, 2 itu pupuk ini hitam, pupuk dasar. Baru campur jadi satu, baru tikam di jagung pohon itu baru tutup. Kasih masuk di pohon, kasih jagung pohon dekat begini. Jarak jagung dengan lubang pupuk itu 5 cm. Oh iya, jadi harus ada jarak. Iya. Iya. 5 cm supaya dapat akar kan sudah lari ke sini toh. Iya. Nah, jadi dapat akar yang dapat di pupuk. Supaya dia subur kan. Iya. Bapak dong tanam nih kan sekarang justru canggih tuh Bapak, orang sudah tanam pakai alat-alat apa segala macam atau sama-sama. Bapak dong tanam masing-masing pakai tenaga sendiri atau manual pakai kayu. itu masing-masing atau kayak berkelompok? Ini kan satu kelompok tani itu Bapak sama-sama atau kerjasama Bapak? Sendiri. Oh, masing-masing kerja dia punya Bapak. Masing kerja dia punya. Iya. Mungkin ini sana ada yang bertanya nih. Mungkin terakhir Bapak harapan untuk petani ke depannya apa? Iya, harapannya gimana ya? Misalnya pemerintah mungkin memperhatikan supaya seperti katong di bawah mata yang ya sedikit ada air, mungkin ada perhatian dari pemerintah untuk saluran air yang rusak bisa perhatikan. Terus mungkin ada bibit-bibit unggul dari pemerintah dalam hal ini pertanian bisa bantu kotong untuk bisa seperti lahan kering begini, cocoknya tanaman apa yang lebih cocok dan lebih menghasilkan. Nah, hanya karena kotong dari turun temurun kotong hanya jagung, tapi tidak ada bibit unggul yang bagus yang bisa tanam di lahan kering begini dan bisa menghasilkan lebih besar dari penghasilan jagung. Nah, jadi itu harapan kami petani supaya misalnya pemerintah ada melalui pertanian mungkin ada bibit unggul untuk lahan pertanian, lahan kering seperti ini mungkin bisa bantu kita untuk bisa lebih dapat hasil lebih bagus lagi toh. Mungkin bisa pemerataan kayak kasih bibit bisa lebih merata. Pemerataan kasih bibit lebih merata karena
Dan kalau untuk bibit jagung kayaknya semua petani dapat. Oh iya Bapak. Dapat. Mungkin surveinya turun langsung ke lapangan saja Bapak biar Iya. lihat langsung kondisi di sini. Iya, bisa. Nah, begitu. Iya Bapak. Karena Hah? Soalnya mungkin pertanyaan yang benar kata tanya pertama tuh lahan kering tuh apa maksudnya itu sebenarnya aku tanya itu duluan. kalau pendapat Bapak tentang lahan kering sendiri ini apa Bapak? Lahan kering, Lahan tanpa air. lahan yang Iya tuh lahan kering itu ya mungkin dari pengertian sederhana lahan yang tidak ada air lah toh, Iya. tidak ada air, yang mungkin mengharapkan air hujan. Air hujan ada dulu baru tanam tanaman. Nah, bagaimana untuk sekarang teknologi yang ya mau dibilang maju, bagaimana dengan ketemu lahan kering yang seperti ini? Nah ini Katampung mungkin bukan lahan kering betul karena ada basahnya tuh, ada Iya. tanaman di musim panas. Berarti lahan ya tapi mau bilang lahan basah juga kering ternyata. Iya. Lahan Setengah. kering, lahan basah kekurangan air. Iya. Nah, kalau lahan kering betul kan yang di gunung-gunung sana, yang itu tanamnya ya hanya mengharapkan air hujan. Memang air hujan. Oh, iya, iya Bapak. Terima kasih banyak Ya. sudah luangkan waktu untuk Ya. ketemu datang wawancara Bapak, Iya, suganggu iya. Bapak pun waktu. Tidak apa-apa. Iya, ketong harapannya Bapak semoga Iya. ini Bapak tanaman dong bisa menghasilkan yang baik. Iya, Semoga petani-petani di sini juga tambah semangat, tambah sukses. iya. Itulah keadaan ketemu seperti ini sudah. Oh iya Bapak. Iya. Oke Bapak, Ya, terima kasih ya. banyak sekali Terima lagi. kasih juga sama-sama. Iya. Ya, kita bubar sudah. Ya, ketemu minta foto Bapak. Oh begitu. Iya. Hei, itu buka masker.